warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kang kula hormati sedaya teman-teman yang menonton acara ini dan yang baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena setia menonton di acara Satria Bersarung. Untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang kok sering gempa ini ada apa ya. Kenapa kok sering gempa ini ada apa. Ini saya juga menyediakan ubur rampe berupa kembang keramacan. Kembang keramacan sendiri bukan kembang 7 warna, bukan, tapi kembang keramacan ini kembangnya banyak sekali, dimana banyak campurannya, ada 10 sari, ada belerang, ada boreh, ada banyak, ada bumbuannya juga, ada kembang kandil putih, kembang kandil kuning, banyak sekali, ada pandan, ada kembang gading dan kenomo, banyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu ukur rampenya, karena yang saya undang di sini bukan hanya yang terlihat saja yang menonton, tapi banyak yang enggak terlihat. Ya silakan mendengarkan, karena dengan adanya acara ini ya, saya harap yang tidak terlihat pun juga ikut menonton. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang kenapa kok sering gempa. Sebenarnya ada banyak faktor yang mengakibatkan banyaknya seringnya gempa, karena adanya lempengan bumi yang bergerak dan masih banyak lain lagi. Tapi kita tidak membahas tentang pergeseran lempeng bumi itu, tidak, tapi kita membahas tentang di luar itu. Kenapa kok sering gempa, terlebih-lebih gempanya kok titiknya ada di Bawean. Sebenarnya di Nusantara ada 2 pulau yang sakral yang dihuni manusia. Yang pertama itu Bali, yang kedua ini adalah Bawean. 2 pulau ini sebenarnya menurut orang terdahulu adalah pulau suci yang dikeramatkan, teman-teman ya. Pulau suci yang dikeramatkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, mungkin bisa juga ada hubungan kaitannya terkait 2 pulau ini. Tapi menurut saya sendiri pribadi ya banyak sebab, mungkin karena buminya sudah tua dan masih banyak lain lagi. Kemudian sekarang maraknya pengambilan pusaka di alam gaib yang diambil secara paksa. Itu juga bisa mengakibatkan patok bumi itu bergeser. Kemudian kurangnya berziarah ke makam wali itu juga bisa menggeser, mengakibatkan yang namanya pergeseran lempeng. Kenapa? Dulu Pulau Jawa itu miringnya ke selatan, tapi ketika ditumbali oleh Syekh Subakir itu miringnya sudah nggak miring lagi. Dan tumbalnya adalah para cucu Nabi, di mana tumbalnya itu taruh pantura, kemudian berupa kuburan-kuburan. Sebenarnya kuburan wali adalah patok untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, sekarang wali aja sudah nggak dianggap oleh orang-orang sekarang, nggak terlalu diperhatikan. Nah, itu menjadi salah satu faktor penyebabnya. Cuma di sini kalau menurut saya pribadi memang salah satunya kayak itu. Terus adanya pengambilan pusaka secara paksa. Sebenarnya dari dulu sekali pengambilan pusaka secara paksa itu sudah banyak yang dilakukan. Cuma akhir-akhir ini marak. Saya terus kemudian ada pertanyaan, saya sendiri kenapa? Apakah saya enggak ngambil secara paksa? Enggak. Saya sebenarnya kalau ngambil pusaka itu sekiranya itu adalah untuk patok negara, patok suatu desa, daerah, saya enggak mau ngambil. Yang kedua, saya ngambil itu ketika saya sudah dapat mimpi
disuruh ngambil, itu baru saya ambil, kalau enggak ya enggak. Nah, karena apa? Pusaka itu ada beberapa kejadian di mana adanya pusaka yang ditaruh di pinggir Bengawan. Ketika pusakanya diambil, besok harinya teman-teman, besok harinya itu langsung terjadi longsor di Bengawan tadi, kayak gitu. Begitu pula dengan adanya gempa ini, mungkin adanya seperti itu. Kemudian arti gempa yang sering terjadi ini apakah ada hubungannya dengan kejadian adanya pemilihan sebagainya ini? Mungkin kalau saya mengkaji lebih dalam lagi, kayaknya kok ada di beberapa literasi primbon. Ini saya masuk ke namanya primbon Jawa. Ketika ada terjadi gempa di bulan Ramadan di siang hari, itu memiliki alamat sebagai akan adanya pergolakan. Mungkin sekarang sudah terjadi pergolakan, adanya apa ini, pilihan presiden ya. Dengan adanya pilihan presiden, kita melihat adanya pergolakan, adanya apalah istilah, memanas gitu. Adanya memanas antar masyarakat, antar golongan, terjadi crash. Biasanya pertandanya kayak gitu. Ini di primbon loh ya, bukan kata saya, ini kata dari primbon. Ini benar enggaknya. Kemudian ini terjadinya di dua waktu, yaitu malam menjelang fajar dan siang hari. Nah, kalau di malam hari ya, ini kata pujangganya ya, kata pengarangnya, itu akan terjadinya perpindahan penduduk massal. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan IKN, Mas ya. Ya, akan ada hubungannya dengan IKN, di mana ibu kota akan berpindah di Kalimantan. Lah, mungkin karena adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan, orang banyak migrasi ke Kalimantan. Orang banyak pindah ke Kalimantan untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Mungkin Pulau Jawa ini yang penuh sesak ini, orang-orangnya akan pindah ke Kalimantan. Mungkin ada hubungannya dengan IKN ini, mungkin loh ya. Tapi kita lihat aja nanti, karena kita juga hanya bisa bukan memastikan, tapi cuma melihat gambaran-gambaran itu aja. Rencana terkait seperti rencana-rencana, tapi ya terjadi nanti seperti apa ya nggak tahu. Memang kalau kita melihat kalau di siang hari adanya pergonjang-ganjingan, ya mungkin sekarang sudah negara ini mengalami gejolak adanya pemimpin yang baru. Nah, banyak kan gejolak seperti itu. Tapi ya enggak menjadi masalah. Ini hanyalah sebuah gambaran saja. Kedepannya benar enggaknya ya saya kurang tahu, karena ini adalah sebuah ramalan atau sesuatu yang telah ditulis, kejadian-kejadian yang telah ditulis. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya kita ambil hikmahnya aja. Jangan anggap gempa ini sebagai musibah, kan, tapi sebagai penghapus dosa, biar kita senang gitu aja. Kalau dianggap musibah, nanti kok kayaknya kita diadab gitu loh. Orang Islam kok diadab, kan kayaknya nggak pantas banget gitu loh. Berarti mengurangi dosa gitu aja. Saya mengutip kata-kata dari Gus Bah seperti itu. Jadi saya pribadi seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada hubungannya dengan IKN, gempa ini ada hubungannya dengan IKN dan kejadian negara ini. Nah, karena di siang hari maksudnya akan terjadinya pergolakan, gejolak antar masyarakat, antar golongan, dan sekarang sudah terjadi setelah pra pemilu ini. Kemudian akan adanya perpindahan penduduk, mungkin juga akan terjadi karena gempa di malam hari, pagi hari yang belum terbit fajar, namanya masih malam, itu dikatakan akan adanya perpindahan penduduk. Jadi
mungkin ada hubungannya dengan IKN gitu loh, akan ada hubungan dengan IKN, bahwasanya gempa ini, bahwasanya IKN ini nanti akan menggeret masyarakat untuk pindah ke Kalimantan, dan nanti Kalimantan akan penuh sesak seperti halnya Jawa zaman sekarang, pada zaman dahulu dan sampai sekarang, dimana ibu kota ada di Jawa Barat, di Jakarta, dan nanti akan adanya di IKN di Kalimantan, berarti perpindahan ibu kota membawa masyarakat untuk berbondong-bondong migrasi ke sana. Orang-orang desa akan ke ibu kota. Dan seperti itulah gambaran saya. Oke, kalau mau bertanya, kalau mau request tentang apa yang akan dibahas, silakan di kolom di komentar. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.